Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya buku nasihat-nasihat Sonyo Hogronyo semasa kepegawaian kepada pemerintah Hindia Belanda 1808 sikurang belah 56. Ini dalam bukunya. Jadi dalam bukunya pernahnya tentang cerita becut tentang Habib Abdurrahman Adahir. Jadi oleh Abdurrahman Adahir menyerah kepada Sultan. Jadi bukunya yang tertulis selama perkhidmatannya di negara Arab pada tahun 1884 di Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah, Sonyo berjumpa dengan seorang tamu berbangsa Arab, Habib Abdurrahman Adahir. Tokoh tersebut sewaktu di Aceh telah memainkan peranan penting sebagai pelaksanaan pemerintahan di Aceh. Pemerintah Sultan. Tetapi oleh pihak Belanda disingkirkan dari medan politik di Aceh dengan mendapat pembayaran pensiun. Meskipun Habib Abdurrahman telah berjanji tidak akan mencampuri urusan Aceh lagi, ia menyatakan kepada Sonyo Hogronyo bahwa ia bersedia dengan senang hati untuk menyusun sebuah naskah kepada pemerintah pusat Hindia mengenai masalah Aceh. Ia mengerti bahwa orang Aceh yang memang merupakan Muslim yang taat akan puas jika seluruh pemerintahan dalam negeri diatur oleh seorang tokoh yang beriman, meskipun ia berada di bawah pengawasan pemerintahan Belanda. Jadi rahasia orang Aceh bermaknanya masa Sonyo Hogronyo menteng Habib Abdurrahman Adahirnya kurang Aceh kesimpulan bi pangkat beraya butat pih di miyu pemerintahan Belanda. Nah, nyohino ke tersusun dengan suap senang dengan pangkat. Jadi kesimpulan takalan dalam bukunya orang Acehnya galak ke pangkat butat di miyuk Belanda. Jadi nasihat-nasihat heboh dilit bukunya nasihat-nasihat Sonyo Hogronyo pendapat dari Habib maka Sonyo Hogronyo si jolom itu mandum dari Habib Abdurrahman Adahir. Jadi lo maunya baca yang lapi-lapi mentang yang cukup sakit lom yang juga di halaman yang lain juga terdapat susunan negara serta susunan pemerintah kampung dan mukim agama Islam di Aceh nyaris tidak mempunyai pengaruh yang melebihi pengaruh nominal seperti diulas secara panjang lebar oleh Sonyo. Padahal ulama sebagai besar di antaranya adalah orang asing. Tidak berhasil mengadakan perubahan dalam hal ini sepanjang perjalanan sejarah Aceh. Maka yang merupakan faktor kekuasaan terpusat di Aceh ialah para kepala adat yang hak-haknya turut temurun dan hak-haknya turut temurun. Jadi menan ke nasihat-nasihat daripada Sonyo Hogronyo daripada Abdurrahman Adahir yubi pangkan jadi hak benar turun menurun yang dumpu item lagi
ule balang, yan mukim, pembagian tanah wakil. Jadi nak ketulis empat dalamnya pernah dilakukan dimaksud untuk memperkuat kekuasaan terpusat sultan. Ini sudah seluruhnya rusak. Sedemikian sehingga orang-orang Aceh sendiri tidak tahu lagi keadaan hukum mana sebenarnya yang dinyatakan dengan istilah wakaf. Wakil. Istilah wakil. Jabatan-jabatan yang ditegaskan di Aceh dengan nama Islam, Arab. Dalam perjalanan sejarah boleh dikatakan semuanya sudah salah prosesnya sebagai jabatan adat turun-temurun. Tambahkan pula para Sultan Aceh sering menjalankan kehidupan yang sangat immoral. Para Sultan yang minum candu merupakan kecualian. Sebaliknya meminum minuman keras bisa terjadi di istana dan perbuatan apa saja yang sampai dilakukan oleh dalam keadaan mabuk dapat disimpulkan dari akibat-akibat satu persatu. Mabukan Mansur Shah 1857-70 dalam keadaan mabuk. Raja tersebut pertama-tama membunuh putranya sendiri yang masih bayi yang dilahirkan oleh Pocut Meraksa yang masih hidup sekarang. Jadi rahasia-rahasianya menjadi Makaji Belanda mati Habib Abdul Rahid Zahirnya dibuka peta kelakuan Raja Pakiban dalam istana dan segala aji. Jadi lebih jelas bukunya kan dicok le Indonesia sampai nohat mantang jingui strategi dalam pertahanan kenegaraan Indonesia. Yang bukunya nasihat sonyo hogronyo. Jadi yang dipegah atanyo bak sonyo hogronyo na ke Habib Abdurrahman Ad-Dahir. Nah, jadi bukunya nasihat sonyo hogronyo heboh hilit. Jadi nyo cukup menyakit. Waktu ada baca nyo cukup menyakit. Bukunya nal heboh hilit. Nyo bukunya saya menyakit waktu ada baca. Nyo rahasia raja termasuk mabuk raja dan segala macam Habib gepaparkan. Jadi termasuk di pangkat-pangkat dan segala macam ke uru-uru Aceh. Nyo bukunya heboh hilit. Nyo cukup sakit dalam perkara perjuangan ukirnya kada tepunyo pekadun Nur Aceh. Ternyata betul hana tapung kiri kan ternyata betul po yang dipegah oleh Habib Abdurrahman Ad-Dahirnya. Jadi mabuk kuasa ndak tabi dumpu ini dan itu uronya kalahi oleh mau sumpah Aceh merdeka, sumpah dan segala macam dibipangkan kekuasaan hana permen sumpah-sumpahnya hana permen. Jadi bermaknanya dari 18 sekian bukunya kepetigit dari tahun buku 18 sikurang sampai sikurang belah 6 nya bukunya 8 sikurang belah 6 heboh hilit buku. Jadi dalam bukunya cukup menyakit dalam lapisan. Jadi terima kasih hanan rupo pegahli. Terima kasih mandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.